terakhir adalah aplikasinya. Lalu selanjutnya adalah aplikasi untuk pembuatan media pembelajaran. Jadi secara garis besar materi yang akan saya sampaikan ini ada 3 ini. Oke, kita mulai dengan pengenalan. Nah, jadi Google Earth Engine ini, ya mungkin kalau disingkat itu adalah GEE. Kalau teman-teman cari definisinya di Google itu sebenarnya udah banyak. Ya, mungkin saya akan menyampaikan secara singkat kalau GEE ini tuh intinya adalah sebuah software yang mana softwarenya ini berbasis cloud. Nah, jadi beberapa prosesnya ini memproses data dan juga analisis data itu membutuhkan koneksi internet. Jadi beberapa analisis citra yang umumnya itu membutuhkan hardware yang bagus, yang tingkat tinggi, spek tinggi. Nah, dengan Google Earth Engine ini kita bisa mengesampingkan hal itu karena beberapa proses datanya itu cloud menggunakan laptop spek rendah yang penting terkoneksi internet. Singkatnya itu. Nah, untuk GEE ini ada beberapa komponen utama yaitu dataset, kode editor, terus ada kemampuan komputasi, yang terakhir adalah API. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan masing-masing komponen ini, nah jadi saya ingin men-share ini hasil apa ya? Hasil googling saya menggunakan Google Trend. Nah, Google Trend ini adalah sebuah layanan dari Google yang mana kita bisa mengetahui carian di suatu negara. Nah, jadi di Google Trend ini saya ingin membandingkan yang dicari di Google di Indonesia itu antara Google Earth Engine, ArcGIS, dan juga Agisoft. Nah, kenapa saya iseng-iseng mencari tren ini? Karena seperti yang kita tahu, bahwa kalau kita ini mengenal GIS atau remote sensing, itu terafiliasi dengan yang namanya ArcGIS. Jadi ArcGIS ini kasarnya itu di ranah mie instan gitu. Analoginya apa namanya membandingkan kira-kira masyarakat Indonesia ini googlingnya itu gimana sih? Nah, saya mengatur rentangnya dari tahun 2015 sampai tahun 2021 Mei. Hari kapan sih minggu lalu ya? Tuh. Engine ini dari tahun 2015 ini trennya ini kecil. Oh, kita lihat grafiknya. Artinya masyarakat Indonesia ini masih belum ngulik yang namanya GE dibandingkan dengan Agisoft apalagi ArcGIS. Jadi orang Indonesia ini lebih banyak nguliknya ArcGIS. Nah, ketika tahun lalu eh, apa ya, pas awal-awal pandemi ya, awal-awal pandemi. Nah, ini untuk tren Google Earth Engine ini meningkat drastis. Nah, mengalahkan beberapa platform lainnya kayak ArcGIS dan juga Agisoft yang mana sebelumnya untuk ArcGIS ini mendominasi tren pencariannya. Nah, saya pun juga begitu. Jadi saya mulai mengenal Google Earth Engine ini. Ya sebenarnya saya kenal Google Earth Engine ini tahun 2017. Tetapi saya mungkin mulai mencoba nulis paper itu ketika pandemi kemarin itu. Jadi saya juga termasuk orang yang menyumbang tingginya tren Google Earth Engine di tahun lalu. Tuh. Terus ada juga penelitian dari Amani tahun 2020. Jadi dia ini ingin melakukan literatur review. Kira-kira masyarakat dunia ini tren penelitian menggunakan Google Earth Engine ini seberapa banyak sih? Nah, yang mana dari statement si Amani ini menyatakan bahwa apa ya, penggunaan cloud computing ini dalam GIS atau remote sensing itu meningkat drastis. Yang mana mungkin ada pergeseran paradigma yang dulu mungkin pengolahan data spasial ini berbasis offline, sekarang berbasis online. Salah satunya ini Google Earth Engine. Nah, untuk Google Earth Engine sendiri, kalau kita lihat, ini data sampai tahun 2020, ini kita lihat sebaran negaranya, berapa studi yang telah menggunakan Google Earth Engine.
ini didominasi oleh Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Nah, ini yang warna merah ini. Indonesia mana Indonesia? Indonesia yang warna ungu. Ini jadi apa ya? Information penggunaan Google Earth Engine di Indonesia ini masih terbilang kurang. Jadi mungkin kalau teman-teman yang minat yang apa ya, ingin skripsian, mungkin bisa menggunakan platform ini untuk digunakan sebagai tema atau judul skripsi. Karena gap risetnya itu cukup banyak ya, masih bisa di penelitian ini aja kita bisa lihat bahwa Indonesia ini masih berada di menengah ke bawah ini. Bahkan dengan Malaysia aja kalah kita. Malaysia ini masih tinggian kita daripada Malaysia. Dengan Australia tinggian Australia, dengan India masih tinggi India. Ya Indonesia ya so-so lah ya. Oke, kita balik ke komponen Google Earth Engine. Yang pertama adalah dataset. Sebenarnya apa sih spesialnya Google Earth Engine selain apa ya? Selain apa pengolahannya itu tanpa superkomputer, yaitu adalah data yang tersedia itu sangat banyak. Jadi datanya ini ada 200 data publik, ada 5 juta citra, 7 petabit data, dan juga 4.000 data citra setiap hari. Ini adalah gambar tahun 2019. Yang mana kalau kita tahu, citra ini kan makin lama kan makin banyak. Misalnya Landsat itu merekam bumi itu setiap 21 hari sekali. Jadi setiap tahun ini data pasti akan apa ya? Banyak. Contohnya aja Landsat. Landsat itu dimulai dari tahun 1972. Itu ada di Google Engine. Karena Landsatnya itu ntar terbagi jadi data mentah, data reflektan, data radian. Jadi dari tahun 1972 sampai hari ini, semua data itu tersedia di Google Earth Engine dan bisa diakses tanpa download. Ini udah tampilannya ke tab selanjutnya atau masih di PPT ya? Di selanjutnya, Mas. Oh ya. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh dataset engine. Misalnya ini, ya kita view dataset. Ada annual COP, ada DEM, ada citra satelit. Untuk DEM-nya itu sendiri kayak SRTM, kayak Alos Palsar, dan juga beberapa DEM resolusi tingkat tinggi, tapi di negara tertentu. Untuk DEMNAS itu belum tersedia ya. Terus ada Landsat, Landsat Surface Reflectant, ada juga raw data. Jadi data yang tersedia di Google Engine ini sangat banyak. Lanjut. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan bahwa untuk Landsat sendiri aja itu terbagi menjadi 3, yaitu citra mentah, toa reflektan, dan juga surface reflektan. Jadi kalau apa ya, kita ingin membuat sebuah transform, kan umumnya itu kan kita menggunakan surface reflektan ini. Jadi kita bisa membuat transformasi tanpa perlu koreksi karena data yang telah terkoreksi itu udah tersedia. Jadi lebih cepat. Kalau misalnya kita unduh di USGS, itu kalau enggak di 8 katalog, itu kan biasanya kan data yang tersedia itu adalah citra mentah. Jadi kita harus koreksi lagi, terus koreksi lagi jadi surface reflectant. Jadi lebih lama waktu koreksinya, belum lagi waktu unduhnya. Sedangkan di Google Engine kita cukup ngetik beberapa coding, klikkan, terus muncul citranya dan siap dianalisis. Nah, sebagai contoh ini adalah ini ya. Jadi misalnya saya mengambil contoh adalah citra Landsat 7. Jadi citra Landsat 7 ini jika ingin mendapatkan citra surface reflectant dari citra mentah itu harus mengalami beberapa tahapan. Tahapannya kayak gini. Masukin rumus, nanti rumusnya itu dimasukin ke software ArcGIS kalau enggak AirMapper, terus setelah jadi radian ke reflektan kita hitung
spektar radian, kita hitung Julian day-nya, kita hitung sudut mataharinya berapa dari metadata, satu-satu dimasukin, kan lama itu. Ya, dulu waktu saya S1 di UNES, saya dulu pernah mengasistensi PJ ya. Nah, itu asisten apa? Pelajarannya itu yang mengolah citra secara manual. Jadi mereka nyatet dulu rumusnya itu di kertas, terus dari kertas dimasukin ke AirMapper. Ya kalau betul, kalau salah ya ngulang lagi. Jadi apa ya, cukup repot. Nah, terus ada NV ataupun QGIS yang udah ada layanan pra pengolahan citra otomatis. Bahkan di QGIS itu kita bisa dapat surface reflectance itu secara otomatis dengan pendekatan DOS. Tapi kan itu juga cukup repot karena kita harus unduh lagi. Kita bisa coding. Nah, setelah komponen dataset, selanjutnya adalah komponen kode editor. Jadi kode editor ini adalah kasarnya itu adalah sebuah apa ya? Sebuah alat kita yang mana di sini berguna untuk proses pengumpulan data, analisis data, sampai visualisasi data. Jadi semuanya dilakukan dengan kode editor, yang mana nanti prosesnya ini membutuhkan beberapa script atau coding. Di Google Earth Engine ini default-nya itu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi apa namanya, mungkin teman-teman yang mungkin familiar dengan bahasa pemrograman JavaScript mungkin langsung ngeh lah dengan apa ya, beberapa cara kerja Google Earth Engine ini. Nah, sebagai contoh ini jelasnya ini adalah tampilan dari apa namanya? Tampilan dari kode editor yang mana bisa diakses dari kode engine google.com. Oh ya, sebelum kita bisa masuk ke kode editor, sebelum kita masuk ke apa kode editor ini, sebentar ya. Ya, ini udah masuk ke Chrome lagi ya. Iya, Mas. Oke. Jadi sebelum kita bisa menggunakan layanan Google Engine, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah register. Nah, jadi registernya bisa masuk ke apa namanya web ini, Earth Engine google.com. Nanti kita register. Biasanya proses register ini akan direview oleh tim Google, yang mana mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 menit sampai seminggu. Jadi tergantung apa ya, tergantung banyaknya. Karena beberapa minggu lalu teman saya itu coba register, itu nggak sampai 1 hari dan jadi, cuma 5 menit. Tetapi dulu ada juga teman saya, dia membutuhkan waktu review sekitar seminggu. Jadi tergantung waktunya juga sih kapan untuk bisa register. Apakah harus menggunakan Gmail? Enggak juga. Karena teman saya ada menggunakan email official UGM, ya mungkin karena email official kan basisnya kan juga Gmail juga ya. Jadi mungkin masih bisa masuk. Nah, balik lagi ke kode editor. Jadi kode editor ini terdiri dari apa? Script, doc, asset. Terus di sini ada run, reset, apps. Misalnya saya sudah menyusun beberapa script, yaitu sebagai contoh ya, ada transform NDVI. Nah, di sini adalah scriptnya. Untuk memanggil datanya, saya cukup mengcoding sumber datanya dari sini. Terus kalau misalnya beberapa
variabel telah ditentukan, tinggal klik run. Nah, jadi untuk proses transformasi NDVI hanya tinggal klik-klik doang, yang mana mungkin secara konvensional kita harus unduh citra dulu. Dari unduh citra kita harus koreksi ke toa reflektan. Dari toa reflektan kita koreksi DOS untuk sampai ke surface reflektan. Setelah jadi surface, terus kita masukin transformasi NDVI. Jadi beberapa tahapan itu yang cukup lama. Dengan Google Earth Engine kita hanya cukup masukkan coding terus klik run. Jadi lebih cepat. Nah, di analisis data di kode editor ini, yang tadi itu termasuk transformasi citra ya, yang mana di kode editor itu kita bisa melakukan beberapa transformasi, misalnya kayak NDVI, EVI, NDSI, TSS, dan lain-lain. Tetapi juga digunakan data transformasi yang sudah jadi. Nah, jadi udah ada data yang siap pakai itu loh dari Landsat misalnya. NDVI dari kalau misalnya tersedia di Google Earth Engine biasanya ini yang kayak modis ya, yang resolusi kecil ya. Jadi teman-teman bahkan nggak perlu yang namanya analisis, cukup unduh dataset teman-teman udah bisa buat NDVI dari modis gitu. Jadi jauh lebih cepat. Untuk analisis data selain transformasi, yang menjadi andalan Google Earth Engine itu adalah machine learning. Nah, machine learning itu apa lagi? Machine learning itu kalau secara bahasa itu adalah mesin yang bisa belajar. Itu kalau secara bahasa. Kalau secara istilah itu apa? Kalau secara istilah itu machine learning itu adalah sebuah mesin atau alat yang bisa mempelajari sebuah data, terus dia mencari tahu aturannya dan juga menghasilkan informasi dari data itu sendiri. Kasarnya itu kalau misal teman-teman klasifikasi citra menggunakan klasifikasi multispektral, itu teman-teman pasti ngomong likelihood, Mahalanobis, isocluster, nah itu adalah machine learning. Contohnya itu. Jadi adalah mesin yang bisa mempelajari sebuah data terus menghasilkan data yang baru. Nah, machine learning itu ada sedikit perbedaan ya dengan dengan pemrograman tradisional, yang mana machine learning itu outputnya itu adalah aturan. Jadi selain data sebagai inputnya, output dari machine learning itu adalah sebuah aturan. Nah, di sini ada juga hierarki dari machine learning. Jadi machine learning ini kalau secara hierarki dia masuk dalam klasifikasi AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yang mana machine learning itu semakin deep, itu ada yang namanya deep learning. Jadi deep learning itu adalah machine learning tapi versi gaharnya, singkatnya kayak gitu. Yang mana machine learning dan deep learning itu dia masuk dalam kajian data science. Jadi yang sekarang lagi hits kan data science, big data dan lain-lain itu. Padahal kalau GIS itu udah termasuk big data juga. Data citra itu adalah big data. Jadi sebelum jauh pemerintah menggaungkan big data, terus data science ya geoinformasi itu sudah memainkan big data dari dahulu kala gitu. Di klasifikasinya ini dari klasifikasi usernya itu terbagi menjadi dua, yaitu supervised dan juga unsupervised. Supervised itu apa? Supervised itu kita memberi contoh kepada machine learning, memberikan training data kepada machine learning. Nanti si machine learning itu akan mempelajari datanya, terus menghasilkan informasi baru. Sedangkan unsupervised itu namanya training data, jadi secara otomatis akan mengklasifikasikan data itu sendiri menjadi informasi baru. Contoh jelasnya itu ya kayak klasifikasi multispektral dibagi menjadi supervised dan juga unsupervised.
Yang mana kalau supervise itu kita mengumpulkan beberapa training data, terus untuk unsupervised kita nggak perlu membuat training data, kita hanya perlu menentukan kelasnya aja berapa, nanti otomatis si machine learning akan menghasilkan informasi baru dari data itu. Nah, tadi kita menyinggung apa itu machine learning, apa itu deep learning. Ya, walaupun nanti diskusi ini saya nggak akan menerangkan deep learning, tetapi mungkin saya akan sedikit memberi gambaran apa sih perbedaan machine learning dan juga deep learning. Jadi perbedaannya ini, prosesan itu lebih lama deep learning daripada machine learning. Kalau machine learning mungkin ya sekitar berapa menit ya, sedangkan deep learning itu mungkin bisa berapa menit, bahkan sampai 1 hari, berminggu-minggu juga bahkan itu untuk deep learning. Itu mengapa? Karena beberapa learning itu lebih kompleks ketimbang machine learning. Misalnya ini, rumah untuk dideteksi, dia memerlukan informasi edge, gradient, corner, dan juga hog. Sedangkan deep learning, dia membutuhkan informasinya itu nggak cuma ini doang, tetapi dia mencari pola yang terbaik untuk mendeteksi objek ini. Ya, sebagai contoh ini kayak gini deh. Di sini ada sebuah citra yang mana di sini ada rel kereta api, di sini ada sawah padi, di sini ada lahan bawang. Machine learning mendeteksi sawah itu dengan kriteria warna hijau dan juga tekstur rada kasar, itu padi. Kalau misalnya bawang dideteksi dengan warna hijau rada kecoklatan ini, terus teksturnya lebih kasar daripada sebelumnya, nah itu sama dengan bawang. Itu machine learning. Sedangkan deep learning, beberapa pertimbangannya itu lebih banyak. Misalnya area berwarna hijau dengan 5-10 cm, terus di area itu ada objek berwarna coklat, itu sama dengan bawang. Ada lagi area yang luasannya itu yang kurang dari 5 cm, terus berwarna hijau, itu juga bawang. Jadi pertimbangan deep learning itu jauh lebih banyak ketimbang machine learning. Itulah mengapa deep learning itu hanya bisa dilakukan untuk suatu kasus saja. Jadi misalnya ada deep learning yang cocok untuk kasus A, ketika diterapin ke kasus B itu biasanya belum ada beberapa sentuhan manual lah untuk memperbaiki atau meningkatkan akurasi dari hasil deep learning itu. Karena deep learning itu kasarnya lebih spesifik ketimbang machine learning. Nah, untuk deep learning, ya jadi deep learning ini sebenarnya lebih cocok untuk studi penginderaan jauh yang menggunakan data resolusi spasial tinggi. Sebagai contoh kayak CSRT atau foto udara. Nah, untuk penggunaannya ya, ini penelitian dari OSCO tahun 2021. Jadi penggunaan deep learning, pemetaan menggunakan deep learning dan juga data UFB ini masih sangat jarang di dunia. Dilakukan di China, terus dan juga di Amerika Serikat. Untuk negara Asia Tenggara ini masih dikit banget ya. Jadi studi mengenai deep learning ini masih jarang ya, karena machine learning aja masih jarang ya, apalagi. Nah, kita balik lagi ke machine learning. Machine learning itu berfokus kepada bagaimana machine learning itu mempelajari training data dan juga rules. Terus tujuan dari machine learning adalah mempelajari suatu pola, terus menggeneralisasikan ke contoh-contoh baru. Nah, Google Earth Engine itu memiliki banyak machine learning, yang mana di sini dinyatakan bahwa machine learning yang tersedia di Google Earth Engine itu justru lebih banyak dibandingkan beberapa platform berbasis cloud lainnya, kayak GPDX. Ini informasi tahun 2017 kayaknya ya, yang menyatakan bahwa machine learning di Google Earth Engine ini lebih banyak dibandingkan
beberapa platform berbasis awan sejenis. Nah, ini machine learning machine learning yang tersedia di Google Earth Engine, yang mana yang warna hitam di bold itu tersedia di Google Earth Engine. Jadi machine learning ini ada beberapa tipe, yaitu berbasis logic, berbasis perception, berbasis statistik, dan juga berbasis support vector machine. Yang tersedia di Google Earth Engine, yang di bold ini, Max Entropy, WeKnow, Perceptron, Fast Naive Bayes, dan lain-lain. Ini dulu, machine learning dulu yang tersedia di Google Earth Engine, ini tahun 2017. Jadi tahun lalu, tahun 2020, saya mencoba membuat kajian, ada papernya di jurnal di Polybatam. Itu saya hanya bisa mengakses beberapa machine learning, yaitu GMO Max Entropy, terus Fast Naive Bayes, dan juga voting SVM, margin SVM. Nah, kayak Pegasus, Ika Pamir itu udah nggak bisa lagi diakses. Tahun 2020 itu. Nah, tahun 2021, machine learning yang bisa diakses di Google Earth Engine, ini sekarang hanya 4 aja, yaitu CART, Random Forest, Naive Bayes, dan juga SVM. Ini informasi dari tahun 2021 bulan, pokoknya sejak 1 Maret beberapa machine learning di Google Earth Engine itu ditiadakan, terus diganti dengan ini. Di sini ada tambahan ekstensi yaitu Smile. Kalau saya cari di forum sih sebenarnya tidak ada perbedaan antara CART dan juga Smile CART. Ya intinya Google Earth Engine ini menghapus beberapa machine learning yang sebelumnya ada banyak banget, terus ya untuk alasannya saya nggak tahu ya. Mungkin ini asumsi saya karena beberapa machine learning yang banyak itu jarang digunakan. Jarang digunakan kenapa? Ya karena ketika digunakan untuk proses pemetaan itu akurasinya kurang memuaskan. Sebagai contoh itu adalah studi yang tahun 2017 ini dari Varda. Jadi di paper ini beliau menyatakan bahwa machine learning yang memiliki akurasi yang bagus itu yang tersedia 4 ini, yaitu Random Forest, CART, Naive Bayes, dan juga SVM. Kayak Pegasus, Ika Pamir itu nggak konsisten ya. Hasilnya nggak konsisten, akurasinya ya Google itu menghapus beberapa machine learning yang banyak itu menjadi 4. Nah, kenapa machine learning? Nah, jadi kan menjelaskan machine learning, terus kita balik lagi ke intinya, kenapa harus menggunakan machine learning dalam proses pemetaan? Penutup lahan yang diturunkan dari Citra satelit itu bukan merupakan information class, tetapi object class ataupun spectral class. Apa itu? Nah, sebagai contoh ini adalah, ya saya coba ke Google Earth. Nah, di sini ada kenampakan yaitu lahan pertanian dan juga lahan terbuka. Nah, information class adalah ini. Jadi penggunaan lahan ini, maaf, ini udah masuk ke Street View ya. Halo? Apakah udah masuk ke Street View? Udah, Pak. Iya, Mas. Oke, nah information class itu adalah ini. Jadi adalah perkebunan tebu. Buktinya apa? Buktinya ya saya lihat ke lokasinya, ada fotonya, ada buktinya. Kalau ini adalah lahan tebu. Sedangkan spectral class, spektral itu hanya mengidentifikasi dari warnanya aja misalnya. Jadi di sini adalah tebu. Orang awam pasti bakal berpikir, loh kok ini adalah sawah. Bisa jadi ini adalah jagung. Garis besar, beberapa informasi penutup lahan yang diturunkan dari Citra itu masih spektral, belum informasi yang sebenarnya. Harus dilakukan beberapa verifikasi untuk membuktikan. Biasanya gitu. Itu yang pertama.
Terus kedua adalah penggunaan lahan yang optimal adalah penggunaan lahan yang sesuai dengan keadaan di lapangan dengan memperhatikan local knowledge. Apa tuh local knowledge? Local knowledge itu adalah pengetahuan yang hanya diketahui oleh si interpreter. Misalnya, sawah itu berwarna hijau, sedangkan teh juga berwarna hijau. Nah, kalau misal orang awam, mungkin orang awam seawam-awamnya pasti akan menyamakan objek itu menjadi sawah. Tetapi kalau orang yang sudah berpengalaman kan pasti tahu, oh kalau datarannya tinggi dia bukan sawah tapi teh. Gitu. Jadi beberapa tutupan lahan itu memerlukan yang namanya local knowledge. Sebagai contoh itu adalah kedua objek ini. Ini adalah kubah lava gunung api dan juga jalan tol dan atap industri. Kalau kita lihat dari spektralnya, kedua objek ini sama-sama berwarna putih. Sama-sama berwarna putih. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam machine learning, menggunakan classification supervised, menggunakan maximum likelihood misalnya ya, kedua objek ini akan terkelaskan menjadi satu kelas yang sama. Gitu. Padahal kedua objek ini beda jauh. Yang satu tutupan lahan buatan, yang satu itu tutupan lahan alami. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa nggak bisa diproses, yang nggak bisa diproses oleh software. Ya, kenapa machine learning? Karena machine learning itu ada beberapa pendekatan yang menyerupai pola pikir manusia. Sebagai contoh itu adalah CART ini, machine learning CART, yaitu machine learning berbasis logik, yang mana misalnya dia membedakan objek kubah lava dengan industri dan jalan beton. Misalnya dipisahkan sama-sama warna putih, terus ditambah dengan elevasi. Misalnya elevasi yang di atas 2000 mdpl itu adalah kubah lava, yang di bawah 2000 mdpl itu adalah industri dan juga jalan beton. Jadi machine learning itu bisa mengakomodasi layer tambahan yang mana berguna untuk menyusun local knowledge lah. Sebagai contoh ini, kita bisa menambahkan efek elevasi. Nah, terus ada aplikasi untuk pemetaan ya ini. Yang pertama adalah monitoring kandungan TSS. Jadi ini saya ada membuat monitoring kandungan TSS menggunakan Google Earth Engine, yang mana menggunakan beberapa algoritma, yaitu algoritma Syarif Budiman, Laili, dan juga Parwati. Nah, untuk skripnya ini saya coba tunjukkan. Nah, ini adalah penggunaannya untuk monitoring TSS. Jadi TSS itu adalah sebuah total suspended solid, yaitu kandungan sedimentasi di muara perairan, di suatu perairan. Saya mengambil studi kasus yaitu di Muara Bodri, Kendal. Nah, untuk tahapannya saya memanggil Citra Landsat 8, surface reflectant. Ini. Terus saya melakukan cold masking, menghilangkan awan. Terus mendapatkan nilai median dari kedua citra itu. Jadi yang awan semula itu bolong terus diisi lagi. Terus saya memasukkan beberapa formula, yaitu formula dari Parwati, Laili, dan juga Syarif Budiman. Nah, di sini ada beberapa ekspresi logaritmanya. Misalnya eksponen itu di sini kita lihat untuk algoritma Syarif Budiman, dia ini 8.000 dikali eksponen. Nah, untuk di eksponen di Google Earth Engine ini dia ini kali-kali terus dikali 23
704 terus dikali band rate. Terus untuk logaritma dia kayak gini. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya di RMapper ataupun ArcGIS, dia itu pendeklarasian logaritmanya itu ada di depan. Sebagai contoh juga RMapper untuk eksponen, dia ini cukup ditulis sebagai EXP. Sedangkan di Google Earth Engine yang berbasis JavaScript, eksponen itu diganti sama tanda kali 2 kali ini. Ya, karena RMapper itu kan berbasis bahasa C++ ya, kalau nggak salah ya. ArcGIS itu Python, sedangkan Google Earth Engine ini adalah JavaScript. Nah, ini adalah salah satu output-nya. Ini output-nya. Di sini kita bisa lihat warnanya itu. Untuk kandungan TSS tertinggi adalah yang warnanya itu coklat. Jadi di sini saya udah atur ya. Udah saya atur ini palette warnanya. Navy, blue, sky blue, royal blue. Untuk mencari kode warna ini, teman-teman bisa cari di Google dengan keyword color in JavaScript. Nanti ada kode warnanya atau enggak nama warnanya. Karena kadang-kadang untuk proses visualisasi ini kita membutuhkan palette warna yang mana biasanya pakai kode ataupun nama. Di sini kita bandingkan, kalau kita lihat ini yang lain cenderung underestimate, yang Parwati biasa-biasa aja ini, yang untuk Sarif Budiman dia overestimate. Dimana ini terlihat bahwa kandungan konsentrasi TSS ini paling tinggi berada di timur Muara Bodri. Ya, ini untuk aplikasi TSS. Jadi lebih cepat ya, karena umumnya itu, ya ini saya ngerjain TSS ini hanya membutuhkan waktu sekitar, nggak sampai setengah jam, hanya sekitar 15 menit. Terus copy, terus klik run. Sedangkan umumnya, kalau mau buat ginian, saya harus unduh citra dulu. Ya, kok koneksinya cepat, kalau enggak, unduh citra mungkin sekitar 10 menit. Terus koreksi, ya mungkin bisa 10 menit, ya mungkin total paling cepat bisa 1 jam deh untuk proses secara konvensional itu. Nah, terus selain transformasi kandungan TSS, terus monitoring perubahan tutupan lahan. Nah, ini menggunakan machine learning, yang mana machine learning di Google Earth Engine ini yang saya suka. Yang saya suka itu dia bisa membuat sebuah prediktor, yang mana prediktor itu input datanya itu nggak cuma band doang, tetapi ada elevasi dari dam, terus ada juga transformasi citra kayak NDVI dan juga NDBA. Nah, saya coba masuk ya ke mesin learning yang ini, boh. Saya coba run. Ya, ini adalah, ya singkatnya ini kayak klasifikasi supervised, hanya saja menggunakan machine learning. Saya mengambil beberapa training sampel, terus saya mengambil beberapa sampel untuk uji akurasi. Nah, ini yang saya suka itu, jadi input datanya itu nggak cuma citra. Jadi kita bisa memasukin beberapa data, sebagai contoh kayak mana nih? Nah, ini kayak elevasi, NDVI, NDBI. Mengapa? Karena tutupan lahan itu tentu dipengaruhi. Misalnya ya, warna hijau itu di puncak gunung, dia itu adalah semak belukar. Tetapi kalau misalnya berada di dataran basah, dia itu adalah belukar rawa. Jadi tambahan untuk mengidentifikasi tutupan lahan. Nah, ini saya buat ya. Nah, jika teman-teman ingin ingin mengeksplor lebih jauh,
teman-teman bisa aja nih untuk input datanya ini nggak cuma NDVA atau NDBI, mungkin ditambah beberapa transformasi lain, misalnya kayak Tesla Cap, kalau nggak mungkin indeks keairan, kalau nggak mungkin indeks lahan terbuka, karena kalau misalnya di Pulau Jawa, itu kan ada semacam tantangan ya, hutan jati meranggas itu warna coklat, permukiman di Jawa itu warna coklat karena atapnya genteng, terus lahan terbuka bekas sawah kering itu juga coklat. Biasanya kalau di Citra itu hampir mirip. Nah, jadi kita harus perlu beberapa tambahan input data untuk membedakan hal tersebut. Atau enggak mungkin teman-teman bisa menambahkan beberapa data lain, misalnya adalah data radar. Nah, jadi ini adalah saya kasih lihat, ini adalah kenampakan mangrove di Kuburaya. Ntar saya coba matikan dulu. Nah, ini adalah mangrove ini yang warna hijau tua ini, sedangkan yang hijau rada muda ini dia adalah semak. Nah, kalau misalnya di Citra Sentinel-2 di komposit, mangrove ini warnanya ini nggak ada terang ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan beberapa data lain, misalnya ini adalah data Sentinel-1, Sentinel radar, yang mana kalau kita lihat ini, untuk pembedaan objek mangrove ini, nah ini ada perbedaannya nih. Jadi kan semakin banyak sudut pandang sebuah data melihat objek itu mungkin semakin meningkatkan akurasi. Jadi silakan teman-teman yang mungkin belum punya judul skripsi bisa mengeksplor lebih jauh penggunaan machine learning untuk lahan, bisa menggunakan input data yang lebih beragam, misalnya dimasukin indeks lahan terbuka ataupun juga data radar dari Sentinel-1. Tuh, ini untuk monitoring perubahan tutupan lahan. Oke, selanjutnya adalah aplikasi untuk media pembelajaran. Nah, jadi ada lagi keunikan visualisasi data. Jadi Google Earth Engine ini memvisualisasi menjadi sebuah time lapse. Sebagai contoh kayak gini, time lapse. Tadi mana ya? Nah, ini adalah suhu permukaan daratan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Untuk media pembelajaran. Karena beberapa media pembelajaran itu kan umumnya itu kan apa ya? Statis. Jadi kalau misalnya penggunaan video time lapse mungkin akan lebih menarik, yang mana minat siswa itu, pemahaman siswa itu lebih apa ya? Lebih terstimulus lah. Terus ada juga contohnya itu adalah video time lapse kualitas udara pasca PSBB, yang mana di Google Earth Engine itu kita bisa mengakses data Sentinel-5 yang bisa mengestimasi beberapa kandungan pencemar di udara. Nah, nanti bisa tuh dibuat perbandingannya, terus dibuat time lapse-nya, yang mana bisa jadi bahan ini untuk time lapse. Mana yang CO slider.
video slider yang menunjukkan kondisi kualitas udara sebelum PPKM dan juga sudah PPKM. Nah, di sini ada legendanya yaitu berapa kandungan CO. Saya mengambil parameter CO. Terus di sini kita bisa lihat sebelum PPKM ini warnanya ini cenderung cenderung banyak banget ini warna merah ke kuning-kuningan yang mana menunjukkan di daerah ini itu kandungan CO-nya itu tinggi. Setelah PPKM dilaksanakan, udah gelap. Yang mana PPKM ini bisa secara visual menunjukkan bahwa PPKM ini menurunkan kandungan CO di Indonesia. Bisa diasumsikan seperti itu dari data ini. Nah, jadi kan kalau misal ada visualisasi kayak gini, murid mungkin bisa bisa memahami seperti ini. Karena kalau misal kita hanya ngasih foto atau apa mungkin kurang gimana ya. Ya mungkin juga bisa siswa, tapi mungkin alternatif kayak gini juga perlu dilakukan agar siswa ini lebih lebih punya sudut pandang yang lain lah. Nah, kalau kita biasanya ya, saya dulu pernah ikut seminar pendidikan IPA, yang mana waktu itu si pembicaranya itu adalah Prof. Herman dari UNESA. Beliau ada profesor pendidikan IPA di Universitas Negeri Surabaya. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa kalau misalnya pelajaran perubahan iklim, guru itu cenderung memberi gambar beruang kutub yang ada yang berada di es mencair. Ya kayak ginilah gambarnya. Kayak gitu. Nah, kalau misal saya jadi siswa, nih lihat gambar ini, si guru menjelaskan ini loh perubahan iklim ini mengurangi volume es terus meningkatkan volume air. Beruang kutubnya ini jadi terendam. Nah, kalau misal saya melihat beruang kutub ini, saya berpikirnya yang lain-lain. Misalnya saya lihat, ini beruang kutubnya ini cewek atau cowok ini. Terus, kok beruang kutubnya kok nggak ada ekornya? Ini beruang kutubnya mau kemana? Nah, pasti siswa tuh bakal mikirnya lain karena informasi yang disampaikan ini kurang to the point. Gitu. Ya mungkin lain halnya kalau misalnya diberi contoh beruang kutub yang sama ada before afternya. Jadi mungkin siswa bisa membayangkan lah. Tapi kalau misalnya datanya single kayak gini, ya nanti siswa itu bakal pikirannya kemana-mana. Entah itu ini jenis kelamin si beruang itu apa, terus kok nggak ada ekornya, terus mau kemana atau enggak, lucu beruang kutub gitu. Jadi bakmasinya tuh nggak tersalurkan secara maksimal. Nah, penggunaan Google Earth Engine ini kayak tadi bisa jadi untuk menambah sudut pandang siswa mengenai sebuah fenomena, misalnya perubahan iklim. Nah, tadi kan saya menunjukkan kayak bisa dibuat dengan Google Earth Engine, terus dibuat time lapse, tetapi permasalahannya itu kan kudu coding. Nah, balik lagi, pengguna media pembelajaran itu siapa? Penggunanya kan ada coding, ya kalau bisa. Ini waktunya mungkin buat urus anak, belum lagi jadi lagi. Padahal media pembelajaran harusnya itu sifatnya bisa dikustomisasi sesuka hati guru. Nah, kalau misal mengcoding kayak gini, ya iya. Kalau misal kita anak geografi murni mungkin ya. Tetapi kalau misal guru sebagai usernya, kira-kira mau nggak? Kira-kira bisa cepat paham nggak kustomisasi skripnya itu? Ganti data antar pun terus ngubah. Pokoknya kustomisasi deh. Itu kan pasti repot kalau
sudut pandang guru. Nah, solusinya itu kita bisa menggunakan beberapa platform berbasis GEE yang udah jadi, yang mana siap pakai. Sebagai contoh ini adalah GEE Map yang dikembangkan oleh QC Wang. Itu adalah sebuah peneliti dari universitas di Amerika sana. Jadi teman-teman yang ingin membuat media pembelajaran itu sangat gampang, hanya cukup klik saja tanpa coding. Ya, saya coba mendemonstrasikannya. Ya. Ya, ini adalah lamannya. Jadi kita bisa membuat video time lapse tanpa coding menggunakan platform yang sudah ada. Nah, ini adalah tampilan dari GEE Map. Untuk membuat time lapse, bisa klik ini tombol kunci Inggris, terus pilih create time lapse. Oke, nanti muncul toolbar kayak gini. Terus ini kan masih Amerika Serikat nih, teman-teman bisa geser misalnya di Pulau Jawa. Jadi teman-teman misalnya ingin membuat video time lapse dampak perubahan iklim di pesisir Jawa. Jadi kalau misalnya kita, ya sepengetahuan kita, kalau Sayung ini kan dulu kan adalah daratan, tapi karena abrasi, yaitu jadi daratannya hilang, tinggal dikit. Nah, kita cerita panjang lebar, siswanya kan tentu nggak bisa membayangkan, loh, dia belum pernah lihat Sayung dulu dan Sayung sekarang kok. Nah, jadi dengan bantuan video time lapse ini mungkin bisa menambah sudut pandang si siswa. Nah, setelah kita zoom in ke daerah yang kita inginkan, terus kita klik draw rectangle, gambar ini misalnya. Ya, nah, terus kita pilih RGB-nya. Nah, RGB-nya ini yang mana di sini saya udah ada menampilkan di sini ya. Di sini ada RGB-nya, ada composite true color, fast red color, dan juga fast green color. Silahkan pilih komposit mana yang akan digunakan untuk video time lapse ini. Nah, kalau kita menggunakan composite true color ini kan warnanya itu sesuai ada di lapangan. Misal tanah itu coklat, hijau itu tumbuhan, biru itu air. Tapi kekurangannya kalau misal true color, ini objeknya ini jadi rancu ya, karena kan pesisir ini kan ada sedimentasi warna coklat. Terus daratan juga warna coklat. Samar-samar hampir sama gitu loh. Takutnya siswa melihatnya ini menjadi satu kesatuan daratan yang sama. Karena warnanya ini hampir sama. Terus ada juga composite fast red color, yang mana vegetasi ini berwarna merah, air itu berwarna biru. Ini terlihat perbedaannya. Tetapi vegetasi ini kan berwarna merah. Takutnya siswa itu nggak paham, loh kok pohon kok warna merah, bukannya pohon itu warna hijau gitu loh. Jadi ada miss di sini loh. Untuk fast red color ini kan ini bergelut di bidang remote sensing. Sedangkan siswa yang merupakan objek konsumennya itu paham nggak mengenai fast red color ini. Jadi untuk win-win solution-nya bisa menggunakan composite fast green color yang setidaknya hampir mirip lah. Air warna biru, terus tumbuhan warna hijau. Walaupun hijaunya ini kesannya hijau terang ya. Ini win-win solution dalam artian perubahannya terlihat jelas, tetapi warnanya itu hampir sama dengan di lapangan, kayak gitu. Jadi bisa menggunakan fast green color yaitu swir, near, dan red. Kita ganti swir, near, red. Terus untuk start year-nya kita bisa mulai dari di sini kan default-nya itu mulai dari 1984 sampai 2020. Nah, kita bisa mulai dari tahun 2001 aja misalnya. Karena apa? Karena data-data lawas itu ya ada, cuma jelek. Dan nanti hasilnya itu kayak gini. Kayak
coba lihat tahunnya. Tahun awal. Karena data lawas itu kan mungkin masih banyak awan, datanya belum banyak, jadi belum banyak data yang bisa digunakan sebagai tembelan. Gitu. Jadi untuk tahunnya pilih aja 2000. Nah, terus untuk start month-nya tanggal 5 sampai bulan 5 sampai bulan 10. Jadi kita harus perlu tahu yang namanya, ini kan citra satelit ya, yang mana citra itu akan bersih tampilannya jika musim kemarau. Nah, kita juga harus menerka nih, musim kemarau itu ada di bulan-bulan apa aja sih? Kalau misalnya kita memilih bulan Januari sampai Februari, 1 sampai 2, itu kan masih musim hujan. Takutnya citra kita isinya cuma awan semua. Jadi kita juga harus mengatur musim kemarau terus sampai Oktober. Ya, kasarnya gitulah, Oktober bulan 10 ya. Karena kan November biasanya itu udah musim hujan yang cukup intens ya, apalagi Desember. Terus font size-nya ini jika jika udah kita klik create time lapse. Kita tunggu proses pembuatannya, computing, please wait. Nah, ini udah jadi. Ini adalah time lapse-nya. Titelnya bisa diganti, ini misalnya time lapse. Misalnya ini adalah dampak abrasi, misalnya kita ganti dampak abrasi. Second-nya bisa diturunin misalnya jadi 6, terus kita klik create time lapse lagi. Tuh. Nanti sekiranya sudah didapat time lapse yang optimal menurut teman-teman, nanti tinggal diklik ini, download time lapse YAC GIF gitu. Jadi teman-teman udah bisa membuat video time lapse berbasis citra satelit itu dengan sangat mudah tanpa proses coding. Ya kayak gini. Yang mana mungkin ya saya ada buat papernya juga ya mengenai penggunaan video pembelajaran, hanya saja belum dilakukan verifikasi model dan juga belum dilakukan pengujiannya ke siswa gitu. Jadi ya kasarnya masih studi pendahuluan lah untuk seminar IPA kemarin. Ya mungkin dari saya itu aja yang bisa saya sampaikan di PowerPoint ini. Ya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Faris yang udah memaparkan materi dengan bagus ya dari materinya sendiri. Nah, selanjutnya kita sambung ke sesi diskusi. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk Mas Faris? Monggo bisa raise hand.
Oke, Mas, sebelumnya ini ada pertanyaan dari titipan dari Mas Basit. Pertanyaannya, bagaimana cara pengolahan masking awan di Google Earth Engine? Karena terkadang dalam pengolahan citra, ketika misal diambil waktu 1 tahun, kondisi citranya masih bolong atau kualitasnya jelek. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Haris. Oke, ya saya coba share screen dulu ya. Oke, Mas. Nah, jadi untuk masking awannya ini, untuk Perseus Landsat itu dia nggak cuma masking, tetapi juga mengisi. Jadi citra yang telah di crop awan itu kan bolong itu, bolong terus diisi, terus yang diisi kan biasanya kan belang kalau misalnya kita menggunakan software pada umumnya ya, kayak ArcGIS atau ArcMapper. Nah, nanti dia akan menyamakan nilainya itu, jadi seakan-akan citranya itu benar-benar bebas awan. Nah, kayak gini nih. Nah, contohnya itu adalah, ini contohnya. Untuk tahapannya, pertama-tama itu adalah kita memanggil citra Landsat, ini. Terus kita memasukkan formula cold mass, var cold mass, terus cold mass, bitmass, terus kita masukkan nilai pixel QE yang mana ada nilai nilai awan yang tersedia di metadata, nilai awan dan juga bayangan awan. Nah, setelah dimasking, kita tentukan nih filter depth-nya dan juga ditutup dengan median. Nah, median ini adalah mencari nilai rata-rata di citra yang membuat hasil masking dan tambalnya itu warnanya itu nggak jomplang. Itulah spesial dari Google Earth Engine. Jadi maskingnya itu nggak hanya cuma menghilangkan awan terus diisi dengan citra lain, tetapi juga disamakan warnanya. Jadi seakan-akan citra ini bersih dari awan. Nah, kalau misalnya di Pulau Jawa ini pendekatan itu ya benar-benar sangat membantu. Tetapi kalau misalnya di daerah Katulistiwa kayak Kalimantan misalnya, itu kadang masih ditemui, kalau enggak warnanya masih belang. Itu karena daerah Katulistiwa kayak Kalimantan itu kan konsentrasi awannya kan sangat tinggi. Berbeda dengan di Pulau Jawa. Untuk di Pulau Jawa biasanya di daerah gunung-gunung ya. Di gunung-gunung itu biasanya banyak awan, tetapi kita ambil contoh ini Gunung Ungaran ya. Nah, Gunung Ungaran ini bersih. Karena ya secara umum ada penelitian dari siapa ya lupa saya, tahun 70-an itu menyatakan bahwa untuk Indonesia yang konsentrasi awannya tinggi itu adalah Sumatera bagian timur dan juga Kalimantan bagian barat. Itu konsentrasi awannya sangat tinggi. Yang paling sedikit konsentrasi awan itu adalah Nusa Tenggara karena daerahnya kering. Itu. Ini untuk Landsat. Kalau misal untuk Sentinel itu saya juga masih ngulik ya, karena untuk Sentinel itu dia mungkin tersedia algoritma cold mass-nya, tetapi belum tersedia bagaimana cara untuk menyamakan objek di citra itu, median ini. Itu belum tersedia. Kemarin saya ngulik, masih nggak ketemu ya. Ya mungkin itu bisa jadi PR teman-teman yang ikut diskusi ini. Mungkin siapa tahu tertarik untuk belajar lebih jauh mengenai Google Earth Engine ini. Gitu. Oke, terima kasih Mas Faris. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh, ini dari Mas Lucky Airlangga. Izin bertanya, kira-kira apakah terdapat sumber dari hasil visualisasi Google Earth Engine lainnya yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran
Dan apakah raster hasil olahan dari Google Earth Engine sendiri ini bisa langsung disajikan sebagai. Terima kasih. Gue kepada Mas Faris, silakan. Apakah hasil visualisasi GE lainnya dapat digunakan sebagai media pembelajaran? Ya, tergantung ya. Bisa membuat NDVI dan juga bisa membuat time lapse-nya. Nah, kira-kira informasi NDVI itu apakah cocok dengan pelajaran suatu siswa gitu loh. Ya balik lagi dengan kurikulum. Jadi alurnya itu kita harus mengetahui kurikulumnya. Misalnya di pendidikan IPA, itu mata pelajaran perubahan iklim itu berada di kelas 9 SMP IPA. Nah, jadi untuk time lapse perubahan garis pantai itu yang mana merupakan dampak tak langsung dari perubahan iklim itu bisa digunakan di situ. Ya mungkin kalau misalnya di IPS ya di mata pelajaran geografi ada bencana, ya mungkin time lapse-nya itu bisa perubahan kubah lava atau apa gitu tergantung kurikulumnya. Untuk bisa menyebutkan apakah hasil visualisasi lainnya bisa digunakan sebagai media pelajaran. Terus apakah raster dari olahan GEE bisa langsung disajikan sebagai story map-nya? Untuk story map-nya mungkin yang dimaksud itu ini ya. Sebentar saya ya. Story maps itu yang dimaksudin ini ya. Termasuk ini atau case study. Karena beberapa output dari Google Earth Engine itu bisa dijadikan sebuah aplikasi yang sifatnya open access gitu. Jadi tapi berbasisnya Google Earth Engine. Jadi ketika masuk itu ya tampilannya Google Earth Engine. Sebagai contoh adalah aplikasi yang ini. Nah, ini kan bisa disebutkan sebagai aplikasi karena ini udah ada legendanya, udah ada header, ada informasinya. Nah, nanti bisa dijadiin aplikasi yang namanya GEE Map sebagai contohnya itu, gitu. Itu bisa, cuman untuk tahapan bisa sampai ke situ saya masih belum paham ya kira-kira apa-apa aja yang perlu dilakukan. Tapi untuk contohnya itu sudah banyak tersedia di internet. Kalau teman-teman masuk di web Google Earth Engine terus klik case study itu sudah tersedia banyak. Terus sebagai contoh ini juga yang UN Spider Fruit Mapping ya. Nah, aplikasi berbasis Google Earth Engine yang mana digunakan untuk menganalisis risiko banjir secara cepat. Ini. Bukan ini, sorry. Ntar saya coba. Nah, saya coba share screen lagi. Ya, ini adalah salah satu contohnya itu yang berbasis Google Earth Engine. Yang mana dia menganalisis cepat resiko banjir, menggambar poligon, terus atur waktunya, dan jadi deh ini legendanya daerah potensi banjir, lahan pertanian yang terkena, dan juga permukiman yang terdampak. Ini contohnya. Kayaknya skripnya sudah berkembang ya, ini skrip lama belum diupdate, jadi ketika saya run ini nggak jalan. Ya mungkin itu.
Ya, apakah ada lagi? Dari Mas Lucky sendiri, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi dari Mas Yogi Budi Pratama. Saya pernah dengar kalau ngoding GEE ini bisa melalui Anaconda, tapi belum sempat ngulik. Perbedaannya dengan ngoding di platform GEE dengan di Anaconda apa ya, Mas? Makasih. Monggo Mas Faris bisa dijawab. Ya, jadi sebenarnya kan, jadi kalau misalnya di orang IT ya, jadi ada semacam guyonan, ya mustahil ada orang yang bisa mempelajari semua bahasa pemrograman. Misalnya saya sebagai orang IT itu sangat jago bahasa C++, Python, JavaScript, terus Perl. Itu kasarnya itu kalau di orang IT itu nggak mungkin, impossible. Nah, untuk si Google Earth Engine ini kan berbasis JavaScript. Jadi untuk mengakomodir orang-orang yang mungkin kurang terbiasa dengan JavaScript atau enggak nyaman dengan Python, maka diciptakanlah beberapa pendekatan untuk menggunakan Google Earth Engine ini dengan bahasa selain JavaScript. Sebagai contoh kayak Anaconda itu. Jadi intinya apa ya? Sebuah platform tambahan lah untuk bisa menggunakan Google Earth Engine ini. Oke, bagaimana dari Mas Yogi? Apakah sudah jelas dan masih ada yang ingin tanyakan lagi? Ya, sudah. Untuk teman-teman ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan, mungkin bisa langsung saja tulis di kolom komentar dan atau kalau mau langsung bersuara open mic dipersilahkan. Sambil nunggu mungkin saya coba tanya dulu kali ya ke Mas Faris. Mas Faris, sebenarnya kalau misalkan kita mau belajar GEE ini apa sih? Basic apa yang perlu kita siapin gitu? Dan terus bagaimana cara kita melatih diri kita untuk belajar GEE ini selain dari tutorial YouTube? Mungkin ada website khusus kah atau ada hmm, materi-materi dari yang lain gitu ya dari yang Mas Faris tahu? Ya, izin menjawab ya. Jadi sebenarnya ada dua cara sih. Ya ini ada, menurut saya ada dua skema untuk bisa belajar ini. Yang pertama adalah kita harus punya dasar-dasar ilmu fundamental bahasa pemrograman. Mungkin yang bisa nulis hello di JavaScript, semacam itulah, atau enggak menggunakan bahasa pemrograman kayak JavaScript, terutama ya JavaScript, itu bisa jadi modal awal untuk belajar GE. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jika nggak punya basic IT, itu bisa dengan basic ilmu geoinformasi, terutama penginderaan jauh. Karena datanya ini kan data penginderaan jauh ya, yang mana ada membutuhkan ekspresi, membutuhkan analisis. Jadi sebenarnya ilmu remote sensing itu juga dibutuhkan untuk bisa mempelajari GEE. Nah, kalau misalnya salah satu antara dua itu, ya nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik jika dua-duanya itu sudah punya, jadi saat proses belajar itu akan lebih cepat. Nah, karena saya itu nggak punya basic IT,
hanya punya basic remote sensing, jadi saya untuk bisa memahaminya itu membutuhkan yang namanya stimulus. Stimulus itu apa? Ya saya mengikuti kursus atau enggak, kan banyak sih kursusnya di luar sana yang biasanya bayar 100.000 kalau enggak 200.000. Nah, itu bisa memperdalam kemampuan IT-nya di situ. Karena kalau karena nggak punya basicnya ya, jadi membutuhkan stimulus kayak gitu. Kalau dari pengalaman saya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilakan. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Mas. Jika kita melakukan kesalahan dalam masukkan coding, apakah proses running akan tetap berjalan atau akan terbaca error? Ya, saya akan coba share screen ya, biar contohnya lebih gampang. Untuk syaratnya ya, ini udah masuk ke Google Chrome ya? Udah, Mas. Ya, saya coba ambil contoh ini aja deh. Misalnya ini saya untuk pertanyaannya apakah jika ada coding proses running itu akan berjalan? Dia akan berjalan yang bisa aja. Kalau yang salah itu otomatis akan seperti ini. Sebagai contoh, line 98 classified is not defined. Ini. Jadi misalnya ada salah tulis, misalnya variabelnya ini harusnya classified one, tetapi ini tertulis classif kurang E ya, kurang ID. Jadi tidak terbaca oleh script. Nanti si konsol ini akan memberitahu line mana yang error yang perlu diperbaiki. Kayak gitu. Jadi setiap error pasti bakal ada pemberitahuannya dan juga spesifik di line berapa. Kayak gitu, Mbak.
Oke, gimana Mbak Dira? Apakah sudah jelas atau masih ingin bertanya lagi? Oke, nah ini ada pertanyaan dari Mas Adam, titipan Mas. Eh, Analogi dalam remote sensing, apakah tetap terpakai dalam GEE, Mas? Misal kita olah NDVI harus pakai B4 dan B4, atau ada coding tertentu? Ya, untuk apa ya? Karena ini berbasis remote sensing, ya pasti analogi remote sensing tetap dipakai di sini. Misalnya NDVI itu dibangun menggunakan band near dan juga red, ya pasti penggunaannya juga di near dan red itu. Misalnya di Landsat 8 itu near kan bandnya itu ada di posisi band 5. Sedangkan di Landsat 7 near itu berada di band 4. Jadi beberapa analogi itu masih kepake di Google Earth Engine ini. Hanya saja mungkin cara ekspresinya aja yang beda. Sebagai contoh tadi saya sampaikan yang untuk TSS ya. Untuk TSS beberapa algoritma yang mungkin saya coba share screen lagi biar semakin jelas. Sebagai contoh ini adalah algoritma Syarif Budiman yang menggunakan eksponen EXP. Kalau misal di RMapper, kita kan cukup menulis EXP aja untuk eksponen ini. Nah, sedangkan di Google Earth Engine mungkin kita menggunakan ekspresi lain yang sesuai dengan bahasa pemrograman si GE itu, yaitu JavaScript, yang mana eksponen itu diekspresikan menjadi salah. Nah, ini untuk eksponen itu sedangkan logaritma natural itu yang mungkin di RMapper atau ArcGIS dia bisa diekspresikan di depan, misalnya logaritma band hijau cukup ditulis log B3. Kalau di Earth Engine ya dia kembali kayak gini, kita deklarasikan dulu bandnya apa, terus kita tambahkan uh, log ini di sini gitu. Jadi untuk analogi ekspresinya aja yang beda gitu kalau dari saya ya. Terima kasih Mas Faris. Gimana Mas Adam, cukup nggak lagi? Kalau nggak ada, mungkin dari aku sendiri mau tanya nih Mas. Kan biar penginderaan jauh seringnya tuh pakai NV ya Mas untuk mengolah citra dan sebagainya. Tapi setelah melihat paparan Mas Rido tadi mengenai fungsinya, nah jadi ada nggak sih maksudnya kerelatan antara NV sama GE ini? Nah terus kalau misalnya yang lebih unggul gitu antara si GE atau si NV ini, gitu Mas, atau bisa dipadu-padankan? Terima kasih. Ya, uh, untuk media pembelajaran ya sebenarnya kita harus tahu fungsi software itu secara fundamental. Kalau NV itu kan dia kan lebih ke remote sensing ya, berarti image processing. Dia itu lebih ke pengolahan citra, yang mana dari pra-processing, koreksi geometrik, radiometrik, bahkan atmosferik yang super lengkap, terus beberapa analisa, nanti outputnya itu adalah peta. Berbeda dengan GEE, yang mana mungkin analisisnya itu tidak sekaya NV, tetapi visualisasinya itu beragam, bisa jadi time lapse, bisa jadi video slider dan lain-lain. Jadi kalau untuk media pembelajaran si Google Earth Engine itu lebih unggul sedikit karena dia itu bisa outputnya dinamis, nggak kayak NV yang citra statis gitu. Itu keunggulannya.
Walaupun kalau dari segi analisis, ya si Envy itu masih unggul. Karena kan Envy kan input datanya dari kita. Misalnya kita pengen melakukan fusi antara foto udara dan juga citra, itu kan nggak bisa dilakukan di GEE karena GEE itu saya belum tahu ya, apakah GEE itu bisa mengupload foto udara atau enggak. Nah, sedangkan di Envy kan bisa. Jadi kalau dari segi analisis, mungkin Envy jauh lebih unggul ketimbang GE. Tapi kalau output untuk media pembelajaran, GE jauh lebih unggul. Nah, terus tadi pertanyaan yang apa ya? Apakah ada relasinya ya atau apa? Benar, Mas. Nah, untuk relasinya ya ada ya, karena kan secara garis besar kalau di data science itu kan ada yang namanya 3 tahapan, yaitu pra pengolahan data, pengolahan, terus analisis dan visualisasi. Nah, kedua software ini sama-sama bisa melakukan hal itu. Hanya saja mungkin keunggulannya yang berbeda. Misalnya di GE dia menawarkan solusi cepat dan juga uh, cocok digunakan tanpa superkomputer. Kalau NV kan mungkin dia lebih lama karena prosesnya itu lebih sedikit manual dan juga membutuhkan superkomputer. Ya, intinya keduanya itu software masih punya keunggulan dan minusnya, jadi saling melengkapi lah gitu. Nah, sebagai contoh ini kayak GE ya. GE ini kan mungkin untuk machine learning dia sangat kaya, outputnya itu adalah peta penutup lahan, tetapi untuk proses vektorisasi, ya saya masih menggunakan ArcGIS karena lebih bagus vektorisasinya. Terus untuk layoutnya dan juga simbologi, attributing, saya masih menggunakan ArcGIS. Gitu. Jadi ya saling melengkapi lah kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Faris. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan terkait GE ini. Oke, baiklah kalau tidak ada pertanyaan, mungkin diskusinya akan saya tutup. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi, Google Earth Engine ini platform sebagai data processing dan memiliki banyak fitur-fitur lainnya yang dapat membantu dalam pengolahan data atau citra. Nah, komponennya itu yang utama itu ada dataset, kemampuan komputasi, terus ada application programming, dan ada kode editor, terutama penggabungan dalam membuat prototipe atau visualisasi. Nah, dalam Google Earth Engine sendiri ini memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin
di dalam fitur-fiturnya. Dan Google Earth Engine sendiri ini bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran untuk ke depan nantinya, terutama dalam pembuatan peta atau media pembelajaran lainnya. Seperti itu. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Fari selaku pemateri kita yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik dan insya Allah bermanfaat sekali ilmunya yang kita dapat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi hari ini dan terima kasih juga kepada Mas Faris. Sehat-sehat Mas Faris. Ya, terima kasih Mbak Hilya.